Pak Subaryono, terima kasih sudah diizinkan datang ke rumahnya di Jogja. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kedatangannya Mas Andes. Terima kasih juga untuk banyak waktu dan juga informasinya. Cuman yang terakhir ini teman-teman, kita juga secara pribadi aku sangat prihatin ya dengan hasil dari Polda Metro Jaya. Kemarin sudah mengatakan secara resmi bahwa kasus dari diplomat Arya Daru Pangoyunan itu dihentikan. Kita coba simak keterangan terbaru dulu Pak ya, yang disampaikan bahwa beberapa poin alasannya kenapa beliau-beliau menghentikan kasus yang sebenarnya ada banyak kejanggalan. Dilakukan penghentikan penyelidikan. Yang pertama, tidak ditemukan unsur pidana berdasarkan hasil gelar perkara dan pendalaman dalam proses penyelidikan. Kemudian, rangkaian lidik, olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan barang bukti serta keterangan saksi telah dianalisa secara menyeluruh dan tidak mengarah ke tindak pidana. Oke, poinnya tidak ada tindak pidana. Bapak reaksinya seperti apa? Ya, bagi saya itu sangat mengecewakan. Karena pertama memang mungkin yang paling subjektif karena saya adalah ayah kandungnya. Dan kami berdua bersama istri merasa telah mendidik Daru menjadi orang yang mandiri seperti itu. Jadi secara subjektif saya merasa kamu terlalu subjektif karena kamu kan yang merasa berkepentingan seolah-olah kamu mendidik anak yang gagal. Kan gitu. Ya kan? Betul Pak. Jadi, tapi saya merasa dalam seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu dengan pada waktu itu dengan Pak Niko, itu saya jelaskan bagaimana saya kemudian menjelaskan bagaimana perjalanan Daru mulai dari dalam perut sampai dengan seperti yang terakhir dikabarkan meninggal itu. Jadi di situ kecewa, ada sesuatu yang sangat berbeda. Kalau kemudian di situ dinyatakan bahwa polisi mengatakan bahwa tidak ada unsur pidana di dalam itu. Poinnya, kalau tadi kita sempat ngobrol ya sebelum syutingnya, kan ada salah satu petunjuk yang sebenarnya nggak terbantahkan kalau DNA Pak, sidik jari Pak. Itu jelas, ada 4 sidik jari. 1 miliknya Daru, 3 tidak berhasil diidentifikasi. Itu saja sebenarnya sudah menjadi petunjuk jelas bahwa ada dugaan keterlibatan orang di peristiwa tersebut. Begitu. Itulah kemudian yang membuat saya menjadi kecewa lagi. Tadinya saya kan orang awam terhadap masalah hukum, apalagi dari kecil juga tidak pernah berurusan dengan polisi kecuali mengurus surat keterangan baik untuk SKCK. mencari pekerjaan pada waktu mendaftar dosen maupun urusan SIM, itu aja dengan polisi. Jadi saya tidak ada suatu hal yang negatif terhadap polisi dan saya percayakan itu. Tetapi kemudian saya menemukan beberapa inkonsistensi dalam hal apa yang disampaikan oleh polisi itu. Apa aja Pak yang Bapak temukan? Sidik jari? Sidik jari itu jelas yang paling nyata ya Pak? Nyata. Yang terakhir saja, yang tidak konsisten bagi saya itu penting. Karena saya mendapatkan informasi dari menantu saya bahwa mendapatkan surat dari Polda. Saya tidak hafal nomornya, tapi di situ ada tanda tangan dan cap polisi bahwa itu dinyatakan bahwa belum ditemukan adanya. Nah, coba saya bacakan ya Pak ya. Suratnya yang dikirim oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Oke, Polda Metro Jaya. Ada poin yang mau kita bahas ini Pak, misalnya. Poin yang ke D ya, Surat Perintah Penghentian Penyelidikan nomor sekian, tanggal 12 Desember 2025. Nah, sementara surat ini dikirim ke Meta Ayu Puspitantri, Jakarta 6 Januari 2026. Maksudnya itu Pak? Iya. Gimana itu Pak? Di situ dinyatakan bahwa belum ditemukan unsur pidana. Oh iya,
kata-katanya sih kalau sehubungan dengan rujukan di atas diberitahukan bahwa penyelidikan nama sekian di lokasi sekian dilaporkan oleh nama ini telah dihentikan penyelidikan dengan alasan belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Ya. Intinya itu. Kata belum. Belum. Sementara pada statement yang saya dengar tadi dari Pertama, video tadi, itu tidak yang betul yang mana? Itu sebetulnya yang benar yang mana? Yang ada tanda capnya atau yang dirilis di dalam media sosial? Di dalam media. Banyak ya Pak ya, nggak konsisten ya Pak ya. Kalau yang saya catat dulu keterangan dari Kapolsek Menteng Pak, Ya. yang ngomong katanya nih awal-awalnya penjaga kosnya, indikasinya adalah Pak Siswanto, Ya. ngelihat almarhum itu katanya makan atau buang tempat makan. Saya melihat di media massa seperti itu. Nah itu Ya. awal-awal loh, sekarang Ya. ada inkonsistensi lagi. Ada inkonsistensi tadi. Itu yang kemudian saya menjadi kecewa. Beginikah kemudian cara kerja polisi di dalam menyampaikan ke publik hal-hal seperti itu. Padahal bagi kami itu kan hal-hal yang sangat penting. Background-nya Bapak kan sebagai dosen. Siap. Saya juga dosen. Ya. Ini kalau dosen anak zaman sekarang nih Pak ya. Ya. Kalau saya ngelihat nih mahasiswa saya itu bohong, biasanya itu ada banyak hal yang tidak linier. Apakah Bapak menilainya, dugaannya polisi ada banyak kebohongannya? Saya tidak mengatakan seperti itu. Baik, Pak. Waktu yang akan membuktikan tentang itu. Saya percaya itu. Bahwa ada inkonsistensi berarti ada sesuatu hal yang kemudian kalau kita kembali sebagai dosen, kita itu kan mendata. Iya. Data itu apa? Biasanya kalau saya tanya ke mahasiswa, data itu informasi Pak. Sama itu. Kalau kita kan beda. Data itu apa? Data nggak ada yang menjawab. Data itu adalah rekaman fakta. Recorded facts. Nah, fakta yang sama memang bisa kemudian datanya bisa beda. Tergantung sudut pandang. Sudut pandang, seperti kita di sini, mungkin kalau dipotret dari sana beda juga, dan sebagainya. Oke. Tetapi ada hal yang kemudian, itu yang kemudian di dalam research penelitian yang saintifik, makanya kita selalu menekankan datamu valid atau tidak. Nah, kalau data yang disampaikan oleh penyidik harusnya valid sih, karena kan mereka juga mendapatkan dari timnya, kayak misalnya otopsi, yang wajib, yang berhak menyampaikan adalah penyidik, bukan dokternya loh. Ataupun juga data-data alat bukti lainnya, harus penyidik yang menyampaikan. Harusnya datanya valid ya Pak ya, tapi kan permintaan keluarga terakhir kan kalau saya tangkap, pengen data-data kayak otopsi, sidik jari, kemudian yang CCTV. Yes. Coba dong minta data mentahnya. Betul. Kami punya interpretasi dari tim yang lain lagi agar kayak penelitian lah gitu Pak. Iya. Bapak ada respon nggak Pak permintaan tersebut dari penyidik? Saya nggak dapat informasi apapun tentang itu. Dan kami tadi kan saya juga tidak tahu bagaimana mekanisme di Polri. Apakah sama dengan penelitian kita di perguruan tinggi bahwa suatu hasil penelitian itu kan siap di-challenge. Yes. Ini kan Nah, apakah yang disampaikan oleh kepolisian itu betul-betul suatu kesimpulan yang paling benar yang harus dilaksanakan hasil kesimpulan dari penelitian itu. kemungkinan sih jawaban penyidik adalah iya di challenge-nya di pengadilan. Tapi kan ini belum sampai pengadilan. Iya, tapi di situ maksud saya, karena ini kalau kita memang betul-betul konsisten dengan pendekatan scientific investigation, kan berarti tidak hanya di pengadilan, tapi pengadilan itu kan atas dasar hasil penelitian baru yang dilakukan oleh tim independen untuk kemudian mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dibanding itu. Jadi kalau kita kembali ke topik utama tadi, inkonsistensi, tadi statement dari penyidik yang nggak konsisten, terus juga ada kata-kata antara tulisan dan lisan yang nggak konsisten, apalagi yang Bapak temukan? Kemudian saya juga ada satu yang bagi saya sangat penting, itu adalah kembali
saya hanya menerima dari media bahwa ditemukan sidik jari selain sidik jari dari Arya Daru. Itu aja udah berbicara banyak, Pak ya. Misalkan, seandainya, kita tidak usah menyebutkan kata itu, Pak ya. Ya kan, kalau aku tangkap nih ya, penyidik tuh yakin ini adalah karena keinginannya almarhum, Siap. begitu. Siap. Seandainya Bapak bilang tadi di awal sebelum syuting, kalau memang betul ada 3 sidik jari asing di Yes, situ, betul. apakah dia meng-encourage-nya, apakah Daru misalnya dipaksa melakukan itu, kan bisa menjadi petunjuk, Pak ya. Saya berpikir seperti itu. Saya katakan, kalau saya itu ternyata sidik jari saya, misalnya. Terus mestinya saya ditanya, ngapain kamu ada di situ? Itu ya. Apakah, oh ya, si Daru betul-betul bunuh diri Itu dia. ya. Misalnya. Terus Pak Subaryono ngapain? Ini kalau aku tangkap kemarin penjelasan dari penyidik kenapa sidik jari tersebut tidak bisa ditemukan tuh karena mungkin rusak faktor alam. Padahal ya Pak ya, kalau saya baca dari sejumlah jurnal, kondisi yang masih baru relatif diambilnya itu kan hitungannya beberapa jam ya tim Inavis mengambilnya. Saya rasa kan steril juga orang-orang pada di Jakarta gitu loh, banyak ahli, orang-orang yang knowledgeable pada saat mengambil sampelnya. Harusnya mereka udah tahu itu tidak akan rusak. Rusaknya karena apa dong? Apakah karena angin, karena udara, ruangannya tertutup, apa sengaja dirusak, disiram? Itu dari sisi itu ya. Iya. Katakan kalau itu pun tidak rusak pun, terus Sidik jari asing itu? orang-orang yang individu yang ada di situ sebenarnya ngapain sih di situ? Nah, itu udah menjadi petunjuk nih. Mudah-mudahan sih Iya. dari penyidik bisa lebih clear. Terakhir tuh kalau nggak salah kan penyidik berbicara ke media Pak yang saya tangkap ya. Pertama, mau berbicara langsung dengan keluarga inti. Adalah bapak dan juga istri. Kedua juga kalau dari pihak keluarga inti tidak bisa datang ke Jakarta, mereka akan datang ke Yogyakarta. Apakah itu menyelesaikan kegundahan keluarga dengan reaksi penyidik seperti itu? Yang pertama bahwa saya tidak bisa menerima saya sendiri kemudian dari pihak polisi. Saya juga harus perlu ada pendamping dari penasihat hukum untuk itu. Karena saya sama sekali tidak tahu masalah hukum, jadi kalau memang mau bertemu dengan saya, ya kemudian kami harus didamping oleh penasihat hukum, itu saja. Dan kami tidak juga kemudian bersifat, saya sebenarnya hanya ingin mendapat kejelasan yang lebih karena banyaknya hal yang inkonsisten itu, kemudian kita cari yang benar, yang seperti apa, seperti itu. Jadi kasus ini kan sudah cukup lama Pak ya, beberapa bulan Pak ya. Ibu juga kondisinya naik turun, Bapak pun juga pasti stresnya enggak. Ya. Ada pernah mengalami kejadian-kejadian yang mungkin orang-orang yang disebut namanya menghubungi Bapak atau melakukan hal-hal yang buat Bapak nggak nyaman selama kasus ini terjadi, Pak? Tidak pernah yang mungkin. Ya, tidak ada. Ya. Tapi kami pernah pada waktu awal kejadian itu, kami dikunjungi oleh atasan Daru, Kasubdit yang di subdirektornya Daru itu datang, dia menyampaikan beliau sungkawa dan juga dengan juniornya Daru, dan beliau-beliau itu ya menceritakan tentang hal-hal yang baik dengan Daru, dan itu memang membuat kami cukup lega bahwa Daru bisa kemudian berinteraksi dengan baik dengan teman-teman di pekerjaan maupun junior-juniornya. Ya. Tapi tentang terkait dengan langsung dengan penyebab kematiannya tidak pernah ada suatu. Kalau masyarakat menilai itu sepertinya institusinya Daru ini kayaknya kurang begitu all out gitu loh. Sebagian masyarakat menilai seperti itu. Apakah orang tua Daru juga memiliki sudut pandang yang sama, Pak? Mungkin itu yang lebih bisa merasakan itu mungkin istri ya. Oke. Karena dia yang kemudian, dia kan bagian dari Kemenlu.
Oke. Misalnya dia menjadi istri diplomat atau kayak kalau saya jadi dosen, istri saya kan ibu dharma wanita dosen gitu kan, ada kaitan langsung dengan institusi si suami gitu. Jadi, tapi kalau saya dengan Kemenlu kan tidak, dari dulu tidak pernah ada satu hal yang Secara langsung, Pak, secara ya? langsung, tapi saya mengapresiasi di situ Pak Kasubdit juga datang ke tempat kami, kemudian juga Pak Direktur juga datang ke tempat kami pada waktu itu, kemudian juga pamitan beliau itu akan mendapatkan tugas baru sebagai duta besar dan Iya. seterusnya. Jadi secara secara personal sih nggak ada masalah dengan apa-apa, dan saya kan merasa Oke. bahwa ya saya bagian bapaknya Daru, tapi secara kedinasan juga tidak begitu Berhubungan ya, Pak? berhubungan. Jadi itu. Terakhir yang mau Bapak sampaikan kepada Polda Metro Jaya, tim penyidiknya, dengan penghentian penyelidikan saat ini, yang dikatakan bahwa kalau ada novum atau alat bukti baru, kami buka lagi kok nanti. Oke. Apa yang mau Bapak sampaikan ke beliau-beliau, Pak? Ya, kembali ke hal yang awal bahwa kita ingin ada suatu kebenaran yang akan kita buka, bahwa kita akan betul-betul mendapatkan kebenaran yang hakiki apa yang sebenarnya terjadi dengan Arya Daru. Siap. Itu aja sebetulnya. Jadi yang sudah terjadi terjadilah, tetapi mungkin untuk pelajaran bagi kita semua bahwa kita itu akan melakukan secara jujur apa yang sebenarnya terjadi, dan kita sebagai manusia yang dikarunia keilmuan rasional juga secara rasional itu sudah dilakukan dengan baik atau belum. Baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan untuk penyidik ya dari Polda Metro Jaya, keluarga kalau ditemuin pasti sangat senang, Ya. tetapi harus ada pendampingan dari kuasa hukum. Siap. Karena kalau hanya ditemuin langsung, nanti komunikasinya nggak dua arah ya, Pak ya. Itu yang tidak mau, karena keluarga pengen mencari kebenaran, apapun itu alasannya. Kalaupun memang betul, Ya. seperti keyakinan penyidik katanya tidak ada unsur Ya. pidana, ya keluarga pasti akan terima. Tapi dengan penjelasan kejanggalan-kejanggalan yang Bapak bilang tadi, Ya. inkonsistensi. Ya. Terakhir Pak, sebelum kita tutup, monggo ada yang mau disampaikan ke netizen ataupun juga penyidik yang saya yakin mereka menonton video ini, Pak. Ya. Ya, saya sebagai orang tua dari Arya Daru Pangayunan, pertama terima kasih sekali atas perhatian dari publik terhadap kasus ini. Dan ini juga merupakan suatu hal yang membuat saya agak lebih lega bahwa ternyata di Indonesia juga mereka peduli terhadap apa yang dirasakan oleh mereka-mereka yang sedang menghadapi musibah seperti ini. Tetapi kembali lagi, kami tetap menginginkan bahwa kebenaran yang hakiki itu akan terbuka, apapun yang akan diungkap. Kami sebagai orang tua itu sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada yang Maha Memiliki, bahwa saya hanya menjadi titipan dari yang Maha Kuasa untuk membesarkan Daru, dan Daru berakhir dengan seperti apapun itu kami terima. Tetapi kita sebagai manusia ingin mendapatkan suatu kebenaran, kalaupun tidak mendekati yang paling benar untuk bisa mengalahkan itu dengan kemampuan kita. Sementara ini kami belum mendapatkan itu. Terima kasih. Dan menurut saya juga Bapak, bahwa yang namanya keadilan itu adalah hasil perjuangan, bukan hasil pemberian. Yang bisa saya sampaikan untuk keluarga adalah terus berjuang, fokus pada hal apa yang bisa dikerjakan. Kalau memang seandainya sudah mentok, ya gimana lagi, biarkan nanti tangan Tuhan yang berbicara, Pak ya. Siap. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Makasih Pak.